Halo, jumpa lagi di Creative In. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan sehat-sehat saja ya. 한번 당해봐요. Apa jadinya jika seorang ibu jatuh cinta kepada putranya? 새끼. Bahkan sampai berusaha menyingkirkan menantunya sendiri. Penasaran? Yuk kita mulai saja ceritanya. 강인지가 동우랑 나를 기관지시켜. Terlihat seorang wanita yang menata meja makan sambil bersenandung. Ia adalah ibu dari seorang putra yang bernama Dongwoo. Setiap pagi, ibu akan menciumnya untuk membangunkannya. 일어나야지. Hal itu biasa mereka lakukan. Tak segan-segan, Dongwoo memeluk ibunya di atas ranjang. Tentu saja, hal itu akan menjadi aneh bagi orang-orang yang melihatnya. Terlebih lagi, mereka adalah ibu dan anak. Mereka terlihat lebih seperti pasangan. 항복. Dongwoo telah kehilangan ayahnya sejak kecil. Sejak saat itu, mereka hanya hidup berdua. Sang ibu adalah segalanya baginya. Sang ibu juga nampaknya melihat putranya adalah sebagai pengganti suaminya. Ia selalu terlihat bahagia bila berada di dekat putranya. 그래? Namun, tiba-tiba Dongwoo mengatakan bahwa ia mempunyai kekasih dan akan segera menikah. Sang ibu tentu saja terkejut mendengarnya. Ia tidak pernah berpikir ia akan berbagi putranya dengan orang lain. 사랑하는지 잘 몰랐었거든요. 근데 드디어 이제서야 결혼 승낙을 얻었습니다. Terlihat seorang wanita turun dari mobil. Ia adalah Sujin, kekasih dari Dongwoo. 잘해. Sore itu, Dongwoo mempersiapkan makan malam di hotel mewah untuk mempertemukan ibu dan kekasihnya. Namun sang ibu tidak kunjung datang. Dongwoo pun mengira ibunya terjebak kemacetan. Sujin pun menjadi khawatir. Takut-takut, ibu Dongwoo tidak menyetujui pernikahan mereka. Dongwoo lalu meyakinkan Sujin, apabila mereka tidak menikah, dia akan bunuh diri. 볼 일이라뇨. 사실은 수진이랑 결혼 못하면 확 죽어버린다 그랬거든. Di sisi lain, sang ibu sedang mengamuk. Ia mengutuk kekasih dari anaknya karena sudah merebut putranya. Di puncak kekesalannya, ia menonjok kaca hingga tangannya berdarah. Tiga hari kemudian, pernikahan pun dilaksanakan. Semua tamu terlihat berbahagia, kecuali satu orang, yaitu ibunya Dongwoo. Ia terlihat tidak suka. Namun, ketika kembali di rumah, ia merubah wajahnya menjadi tersenyum. Ia terlihat seperti ibu mertua yang hangat dan baik hati. 새 식구 맞는데 이 정도는 신경 써야 하는 거 아니니? 아유 역시 우리 어머니. Terlihat Sujin sangat bahagia. Dia berpikir telah menikah dengan lelaki yang tepat. 수지 좋겠어? 우리 어머니한테 이런 대접도 다 받고. 어때 좋아? Mereka lalu makan malam bersama dan bersulang dengan segelas wine. Ketika larut malam, sang ibu diam-diam masuk ke kamar pasutri baru itu. Ia kemudian membetulkan posisi tidur putranya, menutupinya dengan selimut, lalu pergi keluar. 어머니. Keesokan paginya, Sujin yang bangun kesiangan menyalahkan suaminya karena tidak membangunkannya. Ia takut ibu mertuanya akan salah paham, mengira dia malas menyiapkan sarapan. Ia lalu berkata, apa karena wine yang dia minum semalam? Karena setelah meminumnya, dia menjadi sakit kepala. 그거 참 이상하네. 사랑해. 알지? 알아요. 그럼 끊어요? Saat mengetahui ibu mertuanya tidak ada di rumah, Sujin buru-buru membersihkan rumah, termasuk kamar ibu mertuanya. Ketika berada di dalam, ia melihat-lihat foto ibu mertua dan suaminya.
Tiba-tiba saja, ibu mertuanya datang. 너 여기서 뭐 하는 거니? 어머니, Dengan muka yang kesal dan dahi yang berkerut, ia lantas menegur menantunya. Jangan pernah masuk ke kamarnya tanpa seizinnya. 네, 나가봐. Malamnya, Sujin menyiapkan makan malam dan ia memanggil ibu mertuanya untuk mencicipi masakan yang ia buat. 어머니, 괜찮아요? Ibu mertua meminta Sujin menambahkan bawang putih dan daun bawang pada sup itu. 알겠니? 네. Ketika ia menanyakan berapa jumlahnya, respon ibu mertua di luar dugaan. 어머니? 차라리 나더러 하라고 그래. 어디서 생색이야 생색이. Tentu saja Sujin syok dibuatnya. Ketika di dalam kamar, Dongwoo bertanya kepada istrinya, mengapa ia termenung. 아무것도 아니기는. Awalnya Sujin mengatakan tidak ada apa-apa. Tetapi karena suaminya terus bertanya, ia pun akhirnya menjawab. 무슨 일이야? Sepertinya ibu mertua tidak menyukainya. 어머니는 내가 마음에 안 드시나 봐요. 아니 마음에 안 들다니 이게 무슨 소리야? Karena sikapnya sangat dingin saat ia sedang sendiri dan akan sangat berbeda ketika ia sedang bersama Dongwoo. 동우 씨 있을 때만 그렇죠. 동우 씨 없으면 정말 다른 사람 같다고요. Dongwoo pun mencoba menenangkan dan mengatakan, ini hanya salah paham, semua pasti baik-baik saja. 글쎄 걱정 마. 시간 지나면 문제 다 해결될 거야. 내가 장담할게. 나 못 믿어? 그럼 됐어. 아유 이거만 자자. Tak lama, mereka pun bermesraan. Namun siapa sangka, 어머니. 미안해, 정말 미안해. tiba-tiba ibu nyelonong masuk ke dalam. Sujin pun merasa risih dan aneh dengan tindakan ibu mertuanya. 어머니! Keesokan paginya, Sujin berniat membuatkan sarapan. Tapi ibu mertua menolaknya. 제가 일해야죠. 일해 주세요. 제가 할게요. 됐어. 좀 비켜줄래? 네. Seperti pagi-pagi sebelumnya, ibu membangunkan Dongwoo dengan menciumnya sambil tersenyum. Dongwoo yang belum sadar dari tidurnya mengira itu adalah istrinya. Ekspresi sang ibu langsung berubah. Dia terlihat kecewa. 수진이가 아니라서 실망했겠구나. Dongwoo lalu menghibur ibunya dengan memeluk dan bermain-main di atas ranjang. Sujin yang melihat adegan itu tentu saja terkejut. Dia merasa Dongwoo dan ibunya tidak tahu batas. Ibu mertua juga menyiapkan pakaian yang akan dipakai Dongwoo untuk bekerja setiap harinya. Sujin tidak habis pikir dengan tingkah laku ibu mertuanya. Dengan kesal, ia mengganti baju yang dipilih ibu mertuanya dengan baju pilihannya sendiri. Siangnya, ketika dia baru selesai mengambil laundry, dia melihat ibu mertuanya hendak mencuci pakaian dalam suaminya. Tentu saja dia melarangnya, dan terjadilah keributan di antara keduanya. 돼요. 이것만은 안 돼요. 돼요. 비켜. Tak disangka, ibu mertua itu mendorong menantunya hingga jatuh dari tangga. 비키라고 했잖아. Malamnya, ketika sedang makan malam, ibu mertua bertingkah seperti tidak terjadi apa-apa. Dia berbicara sambil tersenyum ramah. Sujin hanya memilih diam dengan perasaan tidak nyamannya. Ketika larut malam, Sujin melihat pemandangan yang sungguh di luar akal sehat. 이렇게 가만히 있어. Ia melihat suaminya sedang dimandikan oleh ibunya sendiri. Ia benar-benar terkejut dengan pemandangan itu. Yang lebih mengagetkan lagi, suaminya merasa tidak ada yang salah dengan hal tersebut. Sujin merasa suaminya sudah kehilangan akal sehatnya. Mana ada pria dewasa yang masih dimandikan oleh ibunya sendiri. Namun sebaliknya, Dongwoo merasa istrinya sedang mencari masalah. Ia lalu bertanya kepada suaminya, bagaimana jika aku yang dimandikan oleh ayahku sendiri? Dongwoo lalu tidak bisa berkata apa-apa lagi. Sang ibu tersenyum mendengar pertengkaran itu. 좋아 다시는 안 할게. 안 하면 되잖아. Namun siapa menduga, tiba-tiba Dongwoo berjanji kepada istrinya tidak akan dimandikan lagi oleh ibunya. 됐지? 어?
어? Sang ibu yang mendengarnya lalu pergi dengan perasaan kecewa. Keesokan harinya, Sujin dan ibu mertuanya pergi ke supermarket bersama. Ibu mertuanya tiba-tiba saja melajukan mobilnya dengan sangat kencang ke arahnya. Seketika Sujin pun syok dibuatnya. 뭐해? 안 탈 거니? Malamnya Dongwoo mengundang teman-teman kantornya untuk makan malam bersama. Namun dia bingung mengapa makanan belum tersedia. Ketika ia bertanya kepada istrinya, Sujin menjelaskan ibu mertua mewanti-wanti dirinya agar tidak menyentuh bahan makanan itu karena ibu mertua nanti yang akan memasak semuanya. Tetapi Dongwoo terlihat menyalahkan istrinya. 세워놓고 지금 이러면 대체 어떡하자는 거야? 그럼 날들 어떡하란 말이에요? Di sisi lain, ibu mertua terlihat sedang tertawa bahagia di dalam bioskop. Malamnya, Dongwoo mencoba membaiki istrinya. 왜 이러고 있어? 어쨌든 무사히 지나갔잖아. Namun lagi-lagi berakhir dengan pertengkaran karena ia merasa istrinya selalu memojokkan ibunya. 도대체 어머니 어디가? Esoknya Sujin pun berusaha berdamai dengan ibu mertuanya. 더 편하실 거예요. 나도 한땐 딸이 하나 있었으면 했거든. Sepulang bekerja, Dongwoo melihat istrinya menyambut dirinya dengan tersenyum. Sujin pun mengatakan bahwa ibu mertuanya akan memperlakukan dirinya sama seperti putri sendiri. 안방이에요? 어머니! Namun detik berikutnya, ibu mertua keluar dengan wajah berular air mata. Ia menuduh menantu perempuannya telah mengancam dirinya dan membuat dirinya takut. Dongwoo percaya dengan ucapan ibunya. Selama pertengkaran itu, Dongwoo menampar istrinya. 미안해, 수진아. Tidak hanya itu, ibu mertua jahat itu juga terus berusaha untuk memfitnah menantunya. Sujin sudah melihat betapa seriusnya permasalahan ini. Dia dan suaminya pun akhirnya membuat suatu rencana. 그건 내가 묻고 싶은 말이에요. Hari itu, ibu mertuanya sudah berdandan cantik dan menunggu sang putra di sebuah restoran. Ia terlihat happy karena akan makan siang dan menghabiskan waktu bersama putra tercintanya. Namun, senyum bahagia di wajahnya langsung hilang ketika menantu perempuannya ikut makan siang bersama dirinya. Ibu mertua lalu menatapnya dengan sinis. Suasana pun menjadi canggung. Ibu mertua tidak senang dengan keakraban menantu dan putranya. Ia lalu menumpahkan air ke baju menantu perempuannya. 미안해. 많이 젖었니? 괜찮아요, 어머니. Sujin pun berpamitan ke toilet. Ketika di sana, ibu mertua menghampirinya dan memintanya untuk pergi karena dia hanya ingin berdua dengan putranya. Sujin pun menolaknya. Kali ini dia mencoba bersikap tegas karena dia merasa sudah seharusnya bersikap sebagai seorang istri dan mendampingi suaminya. Ibu mertua pun murka dan berusaha menamparnya. Namun, tamparan itu berhasil ditangkapnya. 어머니! Ibu mertua lantas meninggalkan restoran dengan marah. Dongwoo yang bingung langsung bertanya apa yang terjadi, mengapa ibunya begitu marah sekali. Sujin lalu berkata, bukankah sebelumnya aku sudah mengatakan kalau hal ini akan terjadi? Sekarang kau lihat sendiri kan betapa ibumu sangat membenciku. 말씀인지 알겠어요? 아님, 난 더 이상 못 견뎌요. 나 도와줄 거죠? 알았어. Setelah suaminya pergi bekerja, Sujin merapikan kamar mereka. Namun tiba-tiba saja, ibu mertua datang menjambak rambutnya. Menyeretnya ke kamar mandi dan membenamkan kepalanya berkali-kali ke dalam bathtub. Dia juga memaki-maki dirinya dan mengancam untuk membunuhnya. 영심해. 한 번 더 까불다니. 그땐 정말 죽여버릴 거야. Malamnya, ketika pulang dari bekerja, Dongwoo disambut dengan senyuman oleh ibunya. Ia pun merasa happy karena mengira permasalahan antara istri dan ibunya telah selesai. Namun berbanding terbalik ketika ia ingin menghampiri istrinya. Pintu kamarnya terkunci dari dalam. 수진아, Terlihat Sujin mengemasi barang-barangnya ke dalam koper.
Lalu dia keluar dengan tergesa-gesa. Dongwoo dibuat bingung melihatnya. Ia pun bertanya-tanya apa yang terjadi. Ibu mertua lalu datang dengan wajah yang berpura-pura, menanyakan apa yang terjadi. 왜 그러니? 싫어! 지발로 나간 애 쫓아가. 뭘 어쩌겠다는 거야? 뭐라고요? 이건 놓으세요! 당신 엄마 미쳤어. 날 죽이려 했단 말이야. 뭐라고? Dongwoo pun marah setelah mendengar apa yang dikatakan oleh istrinya. Ia lalu menanyakan kepada ibunya, mengapa ia melakukan itu semua. Ibu berkata bahwa pernikahan tidaklah berguna. Kehadiran wanita di tengah kita hanya akan membuatmu terluka. Dongwoo baru menyadari bahwa ibunya benar-benar gila. Dalam keadaan marah, ia pun berniat untuk pergi dari rumah. Lalu, ia pun mengemasi barang-barangnya. Sang ibu datang menyayat pergelangan tangannya sendiri dengan pisau. 어머니, 왜 이러세요? Di situ juga, sang ibu menyatakan perasaan cintanya kepada sang anak yang telah lama dia simpan rapat-rapat selama ini. Dongwoo lantas merebut pisau dari tangan ibunya. Dongwoo terlihat tergeletak tak bergerak. Ia meninggal tertancap pisau di dadanya. Namun, ibu mertua tidak pernah menyesali perbuatannya. Sebaliknya, dia menyalahkan menantunya atas semua kejadian itu. Ia kemudian menelepon menantu perempuannya memintanya untuk bertemu. Ibu mertuanya itu lalu berdusta. Dia mengatakan Dongwoo berusaha bunuh diri dan memohon agar menantunya mau menjenguk putranya. Sujin pun berhasil ditipu oleh mertuanya. Ia lantas naik ke atas untuk menemui suaminya. Terlihat Dongwoo terbaring tak bergerak di atas ranjang. Sujin mendekat dan memanggil suaminya, namun suaminya tidak menjawab. Hingga akhirnya, dia menyadari suaminya telah meninggal. Pada saat yang sama, ibu mertua menyelinap dari belakang. Di tempat lain, sahabat Sujin terus menelponnya, karena mereka mempunyai janji untuk bertemu. Dengan brutal, dia memukuli menantu perempuannya. Dia menyalahkan menantu perempuannya atas semua yang terjadi. Keesokan harinya, Sujin kembali disiksa oleh mertuanya. Setelah selesai menyiksa menantunya, ia pun pergi berbelanja. Karena tidak mendapati keberadaan sahabatnya, temannya Sujin memutuskan untuk mendatangi rumah dari suami sahabatnya. Ia pun masuk ke dalam rumah itu. 안 계세요? 여보세요? Sujin mendengar suara sahabatnya di ruangan bawah tanah. Dengan tenaga yang tersisa, dia berusaha membuat suara agar sahabatnya dapat mendengarnya. Suara itu pun langsung menarik perhatian sahabatnya. Akhirnya, sahabatnya menemukan Sujin di ruang bawah tanah. Ia lalu mendobrak pintu itu dan menerobos ke dalam. Lalu melepaskan ikatan Sujin dan memapahnya keluar. Secara kebetulan, ibu mertuanya pulang ke rumah. Ibu mertua lalu memukul sahabat Sujin dengan sekop hingga jatuh ke bawah. Kemudian, ia pun berusaha membunuh menantu perempuannya. Sujin pun terpojok. Pada saat ibu mertua mengayunkan sekopnya, sahabat Sujin memukulnya dari belakang. Mereka pun akhirnya keluar dari ruangan bawah tanah itu. Sadar bahwa ia tidak akan lepas dari jeratan hukum, ibu mertua memilih bunuh diri di samping mayat putranya. Pemakaman ibu dan anak itu pun dilakukan. Sujin mencampurkan abu dari keduanya dan menyebarkannya ke laut. Sujin berharap di kehidupan selanjutnya, keduanya tidak menjadi ibu dan anak, tetapi sebagai suami istri dan tidak terpisahkan. Nah, gimana guys menurut kalian film ini? Ada gak sih di antara kalian yang mempunyai pengalaman seperti ini? Silahkan tulis di kolom komentar ya.